Dua PLTU di Jawa Tengah yaitu PLTU Rembang dan PLTU Adipala Cilacap telah menggunakan sebesar 5% porsi biomasa dalam coffee dan sisanya masih berupa batu bara. Penggunaan biomasa pada dua PLTU tersebut berupa serbuk kayu diklaim pemerintah sebagai transisi energi. Namun, dalam diskusi publik bertajuk, menguap praktik energi hijau di balik krisis ekologis greenwashing atau transaksi energi palsu, di Kota Semarang, Sabtu, 16 Mei 2026. Mengungkap, penggunaan biomasa dalam coffee hanya akal-akalan pemerintah demi memperpanjang usia PLTU. Alih-alih menutup PLTU di Jateng, pemerintah berupaya memperpanjang usia PLTU dengan dalih coffee. Praktik ini turut berdampak kepada para petani Jawa Tengah yang berpotensi terusir dari lahannya karena pembukaan lahan hutan tanaman energi, HTE. Dalam praktiknya kan sebetulnya sejak direncanakan tahun 2021 lewat dokumen rencana umum penyediaan tenaga listrik nasional PLN, di Jawa Tengah sendiri itu ada sekitar 2 yang sudah beroperasi, meskipun satu diantaranya Tanjung Jati B itu juga sudah diuji cobakan gitu ya, co-firing, tapi sampai sekarang masih belum beroperasi. Yang 2 itu diantaranya ada di Rembang, lalu kemudian juga ada di Adipala, lalu di Adipala Cilacap gitu. Nah, kami melihat sejumlah dampak di sektor PLT pembangkitnya. Kami melihat bahwa pengembangan co-firing itu seperti akan menghambat dorongan untuk kemudian melakukan pensiun dini di tengah misalnya banyak masalah yang terjadi seiring dengan pengembangan PLTU gitu ya, baik terhadap nelayan gitu maupun emisi tadi yang sudah dijelaskan dalam diskusi. Nah, berikutnya misalnya di rantai pasok kami lihat juga rantai pasoknya sebagian besar dari serbuk gergaji yang itu nilai kalorinya lebih rendah dari batu bara gitu, karena acuan kalorinya kan ke batu bara, dan lebih rendah juga dari jenis biomasa yang lain seperti kayu gitu. Nah, dengan nilai kalori yang lebih rendah, kami berasumsi bahwa bisa jadi kemudian kebutuhannya jauh lebih besar untuk masuk ke firing biomasanya, dan itu kami khawatirkan justru emisinya juga akan jauh lebih besar gitu ya ketimbang yang kemudian diproyeksikan. Nah, di bagian yang lain misalnya di hulu gitu, di pengembangan HTE-nya kita lihat ada juga banyak masalah. Jadi pengembangan HTE di Jawa itu berdiri di atas konflik tenurial yang tidak pernah, yang belum sampai sekarang sepertinya belum selesai gitu ya. Misalnya soal akses dan kontrol masyarakat terhadap lahan-lahan penghidupan. Satu, dan kita lihat bahwa ada upaya kemudian menggeser lahan pangan masyarakat itu untuk digantikan sebagai HTE. Itu sih yang kami lihat justru di alih-alih misalnya mendorong pemulihan atas krisis gitu ya yang terjadi di sektor energi, pengembangan co-firing biomasa justru menambah cerita atau memperpanjang cerita krisis gitu, bukan hanya di energi biomasa tapi juga di sektor hulunya di kawasan hutannya. Gergaji itu maka jumlahnya itu harus berkali-kali lipat dibandingkan keping batu bara atau keping palet. Nah, selalu susahnya dengan lingkungan itu kan seperti itu. Semua tindakan selalu punya konsekuensinya, tinggal kita memilih saja mana yang paling minimal konsekuensinya sesuai dengan kondisi saat itu. Kalau istilah ilmu lingkungannya daya dukung dari sekitarnya. Melihat kondisi saat ini, daya dukungnya mumpuni nggak Pak untuk dicat? Belum. Mana ada yang ngumpulin gergaji, potongan-potongan gergaji secara masif? Berapa banyak sih pengusaha-pengusaha furniture kita, pengusaha kayu kita yang mengumpulkan itu dan kemudian diubah untuk sebagai sumber energi co-firing. Kalau enggak terus gimana? Ada mekanisme yang jelas kan belum juga diatur. Artinya belum tepat ya untuk co-firing ini Pak? Masih butuh regulasi dan perencanaan yang lebih kuat. Kalau saya secara berkala memang itu, dan rencana pemerintah pun mengatakan itu kan 2025 sudah tidak, jadi baru 2030 selesai 235 obsolete. Ada daftarnya. Jawa Tengah itu yang sudah masuk daftar untuk ditutup itu baru Rembang. Ada 73, nggak terlalu ingat persisnya, 73-an PLTU yang diperkirakan akan ditutup dalam waktu dekat ini, dalam proses sampai 2030 ini, dan yang sudah masuk di daftar itu Rembang dua pembangkit yang ada di Rembang. Nah, ini yang pertama
ditutup itu Bukit Asam. Ini akan tetap berpedoman dengan kebijakan pemerintah pusat ya. Jadi kalau co-firing itu kami pun mendorong untuk istilahnya untuk mendorong pelaksanaan co-firing di Jawa Tengah pun juga sudah ada 3-5% pelaksanaan co-firing di 2 PLTU ya. Salah satunya tadi Adipala. Mungkin seperti itu Mas. Kalau terkait dilaksanakan oleh pemerintah provinsi ya sementara ini kita hanya bisa melakukan fasilitasi terkait itu. Oke, sumber biomasanya itu dari mana Mas? Kalau dari 2 PLTU tadi itu? Mungkin saat ini kami belum mendapatkan data resmi ya Mas ya untuk sumbernya itu dari mana. Cuman memang konteksnya adalah mereka sudah melaksanakan co-firing itu. Itu sejak tahun kapan berarti penggunaan co-firing di PLTU itu? Non sewu Mas, saya kok enggak kipap ya non sewu. Tapi sejauh ini baru 2 itu ya? Sementara ini baru 2 itu dengan konteks kadar ya istilahnya ya komposisi itu sekitar 3-5%. Terus sementara ini kami akan menampung istilahnya mendengarkan terkait masukan dari rekan-rekan pun juga akan kami sampaikan kepada pimpinan terkait pelaksanaan sudut pandang lain ya dari yang pelaksanaan dari co-firing tersebut.